Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Kun Fayakun Channel sehat panjang umur lancar rezeki lekas ibadah haji. Hukum nyinyir dalam Islam dan dalilnya. Manusia diciptakan dengan berbagai macam sifat, baik ataupun buruk. Dan salah satu contoh sifat buruk manusia adalah berasal dari lisannya. Sahabat Kun Fayakun Channel, lidah manusia dapat diibaratkan seperti pisau yang memiliki dua fungsi, yaitu akan bermanfaat bagi orang lain apabila tujuannya baik, namun dapat menjadi berbahaya dan menyakiti orang lain apabila tujuannya buruk. Dan bahaya lidah dalam agama Islam adalah ketika digunakan untuk mencemooh, atau mengolok-olok orang lain, atau nyinyir. Sahabat Kun Fayakun Channel, nyinyir adalah suatu perbuatan yang menurut Islam adalah perbuatan tercela dan dosa. Sahabat Kun Fayakun Channel, Allah telah memerintahkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik dalam perbuatan maupun lisan. Dan Allah telah memberikan teladan yang baik melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada semasa hidupnya Rasulullah tidak pernah menyindir dan mencela makanan yang tidak disukai. Sahabat Kun Fayakun Channel, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan yang tidak disukainya. Jika beliau menyukai, maka beliau akan memakannya, jika tidak maka beliau akan meninggalkannya. Sahabat Kun Fayakun Channel, lalu nyinyir yang seperti apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menurut Islam. Sahabat Kun Fayakun Channel, nyinyir menurut Islam, perbuatan nyinyir hampir sama dengan menyindir, mencemooh atau mencela, maka dapat disimpulkan hukumnya tidak jauh berbeda dengan hukum menyindir orang dalam Islam. Sahabat Kun Fayakun Channel, nyinyir tidak diperbolehkan dan akan menjadi dosa apabila tujuannya buruk dan menyakiti orang lain. Misalnya nyinyir dengan tujuan untuk menghina, balas dendam dan untuk riya dalam Islam. Sahabat Kun Fayakun Channel, dan sedangkan hukum menyakiti hati orang lain dalam Islam adalah dosa dan akan ada balasan menyakiti hati orang lain dengan balasan yang setimpal. Namun, nyinyir menjadi diperbolehkan apabila bertujuan baik, seperti untuk membuat perilaku dan sifat seseorang agar menjadi lebih baik. Sahabat Kun Fayakun Channel, namun hal tersebut haruslah tetap memakai aturan dan berdasarkan pada sumber syariat Islam serta dasar hukum Islam. Sahabat Kun Fayakun Channel, sebagai seorang muslim yang baik, alangkah lebih baik lagi jika kita tidak melakukan perbuatan nyinyir. Allah telah memperingatkan hambanya untuk tidak mencela ataupun mencemooh orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat 11, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Sahabat Kun Fayakun Channel, janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sahabat Kun Fayakun Channel, dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah telah melarang hambanya untuk mengolok-olok ataupun mencela orang lain. Karena bisa jadi orang yang diperolok lebih baik dari yang mengolok. Dan dalam ayat tersebut, Allah menegaskan janganlah para perempuan memperolok perempuan yang lain. Sahabat Kun Fayakun Channel, mengapa hanya perempuan? Karena seperti yang telah diketahui bahwa perempuan lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki dan biasanya kaum perempuan yang lebih sering membicarakan orang ketimbang kaum laki-laki. Sahabat Kun Fayakun Channel, maka dari itu kenapa Allah menegaskan janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, agar para perempuan lebih menjaga lisannya dan akhlaknya. Sahabat Kun Fayakun Channel, dalam sebuah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperlihatkan di surga, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Kun Fayakun Channel, dari hadis tersebut sebagai muslimah yang baik seharusnya dapat direnungkan dan dipikirkan alasan mengapa wanita menjadi penghuni neraka terbanyak.
Dan dengan adanya hadis tersebut diharapkan kaum Hawa lebih-lebih memperbaiki diri agar tidak termasuk ke dalam golongan penghuni neraka. Sahabat Kun Fayakun Channel, sebagai muslim memang sudah seharusnya dan sepantasnya agar kita menjaga lisan, menghilangkan segala macam penyakit hati menurut Islam, senantiasa memperbaiki akhlak serta tidak menyakiti hati orang lain dengan lisan ataupun perbuatan kita. Sahabat Kun Fayakun Channel, maka dari itu mulailah untuk tidak melakukan perbuatan nyinyir yang mana seringkali dapat melukai hati orang lain. Sahabat Kun Fayakun Channel, hidup di dunia ini hanyalah fana, jadi alangkah lebih baik jika kita menjadikan kehidupan di dunia sebagai ladang untuk mencari pahala dan ridha Allah. Sahabat Kun Fayakun Channel, supaya kelak kita dapat menempati surganya Allah. Terima kasih kepada semua sahabat Kun Fayakun Channel sudah nonton video ini sampai selesai. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.